Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua PKG Cahaya Lempari, Kecamatan Bojonegoro, Ibu-ibu Kepala TK atau yang mewakili sekecamatan Bojonegoro. Surat itu langsung saya share setelah dari Dinas Pendidikan mengirimkan dan meminta kami untuk menindaklanjuti. Dasar daripada surat ini sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu itu pengawas ada yang dikirim advokasi tentang tindak pencegahan dan penanganan kekerasan kepada anak. Apa toh sebetulnya yang mendasari daripada kok enak-enak nggawe SK ngupload rasanya tugas kepala sekolah itu nggak ada hentinya, apalagi yang habis akreditasi wis itu pokoknya sembarang itu di kudu saiki. Nah kemarin begitu surat ini muncul saya pas rapat di Sumberjo, ternyata di Dapodiknya itu kan harus diperbarui ya, versinya yang terbaru 2024B ya. Ternyata kalau pakai yang lama belum bisa, harus diperbarui dulu. Terus saya coba kemarin itu sampai jam 2 itu masih muser terus gitu. Langsung buka dashboardnya yang PPPK itu, ternyata nggak bisa. Yang harus dibuka dan diisi lebih dahulu adalah di Dapodiknya. Berarti nanti ini penjelasan saya hanya tekniknya saja, saya tidak perlu menjelaskan caranya ngupload karena sudah canggih-canggih. Dari tindak kekerasan ini yang dasar awalnya adalah dari Peraturan Presiden tahun 2022 nomor 101. Memang baru, tetapi ini sudah tahun 2022, sudah setahun yang lalu. Nah, dasarnya adalah ini latar belakangnya, bahwa berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di Indonesia, 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak berpikir yang norno, dipegang bagian-bagian yang sensitif itu sudah termasuk kejahatan seksual. Membaca anak sekarang kan sudah bisa WA-an ya, itu ada pihak lain yang mengirimkan WA secara tertulis. Nah itu kata-katanya penjurus itu juga termasuk kekerasan seksual. Jadi kita tuh harus hati-hati. Sedangkan latar belakang yang kedua, 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis langsung. Psikis, jadi jiwanya, contohnya dikatakan nakal, dikatakan dablek, dikatakan beling, apalagi mengatakannya di depan orang banyak, orang lain, itu sudah termasuk di kekerasan psikis. 14 dari 100 anak laki-laki dan 13 dari 100 anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis tidak langsung melalui daring, ada cyberbullying. Serta 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan 2 dari 3 anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Bayangkan Bu, sekarang kita melakukan apapun itu ada undang-undangnya.
Nah, ini adalah peraturan presiden tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Kita sebagai guru memang punya kewajiban mendidik ya Bu ya. Tetapi kalau dulu tuh orang tua kita, kalau kita dipukul oleh guru pulang wadul, apa yang terjadi? Oh iya, malah dari ilmu sama ibu bapak dibilang tidak nurut ibu guru. Itu dulu belum ada undang-undangnya. Sekarang guru itu seperti makan buah si malakama. Kalau kita tidak keras kepada anak, apa yang terjadi? Iya, runya berani dengan guru. Ya seperti diviral-viralkan di TikTok, ada anak yang misui gurunya, ada orang tua yang ngetapel mata gurunya sampai buta. Nah, tapi kalau nanti hasil dari pendidikan kita itu tidak maksimal, apa? Lembaga kita juga dijauhi dari masyarakat, dikiranya kita tidak bisa mendidik. Nah, karena ada undang-undang inilah kita perlu membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan lembaga. Dimulai dari nanti panjenengan mensosialisasikan dulu kepada orang tua. Makanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK ini yang beranggotakan pendidik dan orang tua. Jadi bisa komite, bisa paguyuban. Mengapa? Karena supaya ada apa ya? Koordinasi, konfirmasi, sinkronisasi antar pihak-pihak yang nanti akan saling bersentuhan. Ya. Jadi seandainya menangani anak yang bagaimana misalnya menurut ibu guru atau menurut aturan sekolah itu melanggar, itu tidak cuma guru saja yang bertindak, tetapi apa? Juga termasuk perwakilan dari orang tua yang nanti menjadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Di lembaga kemarin saya di Kecamatan Solokuro, sekolahnya lantai 2 Bu. Saya bilang sama kepala sekolahnya, sebetulnya juga termasuk kekerasan Bu, karena apa anak harus naik, ya jadi seneng tapi bahaya. Tapi Bu, di tengah-tengah yang luar biasa itu juga saya sampai bengok-bengok. Ada, mungkin jenengan punya murid yang seperti itu, harus hati-hati. Main nyobain kubis, perso kubis toh. Nah, anak-anak kegiatan satu merobek-robek kubis ya. Iya, wong jane cah pos PAUD lho Bu. Royokan kubis iku muridnya langsung di oncone ku. Ya Allah Bu, nah umur 2 tahun setengah. Matanya teman keruk sampai buka. Ngemu kuku sampai ini gurunya juga jangan aku sudah tak kapok gurunya. Saya cuma Bu lah sing gurunya dhuwure kabeh ya sudah biasa. Jadi gemes aku lagi mainan royokan buaya kan pamer saya gitu katanya. Apa nak? Buaya. Oh iya, gak kekek itu. Buaya gitu lah. Konsen ini ngoyok buntute siku orang ngenekno. Dikurepno lebu dadak ini lho. Langsung tuk gitu. Saya lho gemes toh. Langsung anaknya tak angkat. Lho ibuke ngawasine ngono iku ya ora Dik. Bu, cuma sing ibuke sing diberki ngene. Ojo to, Bu Guru ojo le to, Bu Guru ojo le. Itu kekerasan. Nah, salah satu penjenengan kalau melihat berita selama ini,
anak yang melakukan kekerasan kepada anak yang lain itu karena apa? Karena pernah merasakan kekerasan. Itu dia akan mengingat dan dia akan melakukan kepada orang yang lain. Contohnya juga para pedofil yang laki-laki suka laki-laki, orang laki-laki dewasa memperkosa anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Itu juga karena dulunya dia pernah diperlakukan yang sama. Jadi dia seperti balas dendam, tapi bisa lebih parah lagi. Nah itu jangan sampai terjadi ke anak-anak kita. Apa-apa sih langsung pok, saya tanya gini, ibu guru, jenengan ibu guru apa? Saya guru kelompok bermain. Enggak, apa? Jenengan tega loh, kelihatannya gitu kan. Itu anak jenengan di kalau ya apa? Terus, Bu, kita enggak berani bantu. Lo gimana kalau jenengan ngapain berada di sini? Saya nyoteng jenengan jadi. Lah aku rasa bawa syuting aku rana kita selama aku sampai syuting kayak gitu. Sampai kepala TK-nya itu yang habis akreditasi itu. Aduh ya pun saya bantu. Wes gembok mau bocahnya lagi dibantu. Dan itu sering sekali saya melihat tendangan itu cuma sini minta maaf. Nggak selesai. Iya loh. Apa yang menjadi ke anaknya itu loh nggak selesai. Apakah dengan minta maaf itu selesai? Kalau besok diulang lagi apa bedanya? Jadi anak itu bisa memperoleh kekerasan itu tidak cuma dari orang dewasa kepada anak-anak, tetapi anak dengan anak kalau sudah melakukan kekerasan, orang tua yang berada di tengah-tengah. Terus ada lagi, jangan salah, premanisme di PAUD itu banyak. Jaluk jajane kancane. Ada nggak? Ada. Itu karena terbiasa ya, jadi kebiasaan seumur hidup. Buat gini, nangis ya pos PAUDku. Ngekli jajan diroyok kancane. Iya, apalagi yang harus hati-hati adalah yang punya layanan satu terpadu antara pos PAUD, kelompok bermain dan TK. Harus hati-hati karena saya selama di Lamongan kemarin kebetulan yang dapat itu dari 6 lembaga yang saya visitasi itu hanya satu yang TK. Yang lainnya ya Allah SPS Bu senep aku ngawasi guru ini telongso kader-kader itu loh Bu. Di pressure disuruh akreditasi, akhirnya apa? Yo sembuh kucing-kucing diraupi kadal-kadal dibongkoi. Aku nelongso saya gini kan Bu, jenengan kok seperti ini disuruh siapa? Disuruh pemiliknya, disuruh korwilnya Bu ikut. Nah terus piye toh Bu? Jadi karena tidak bisa ngatasi anak-anak itu, emosinya tinggi. Jadi ini kok ini kok biasanya kok gak ini sampai saya kok beli kan Bu guru. Bu sebetulnya Bu guru aku mbah guru kan. Jadi bener-bener marah. Lah mau bocah SPS dikai 10 titik kegiatan. Lah ngaku saya asesore koplak ngawasi kegiatan sampean kok sampean gak ngeluh ta Bu. Lah aku umur 2 tahun sampai 3 tahun itu lokasi kegiatan itu apa? Meruncing, mencap, merobek dan meremas kertas, terus meremas tepung sih dikasih air itu loh lenyut gitu, terus menulis angka 1 sampai 5 pakai berbagai media ini batu kolam itu loh, batu kolam akuarium warna-warni, kerikil itu ya, kerikil cor-coran itu, terus kacang tanah, kopi, jagung, beli. Muridnya teko, Bu sudah siap menata, sudah Bu. Oh iya, muridnya datang jam berapa? Kulit mlebu jam 8 mergone asesor ditekakno jam 7. Apa yang terjadi? Tangine kisuen, rewel nggih. Teko-teko roh kacang, roh watu warna-warni, roh kok. Jadi kan yang apa no? Diulang dari siji. Urang kegiatan itu banget.
Bubi itu Bu, terus menulis huruf karena temanya pisang dikongkon nulis pisang sampai jembret ya ora iso kok tahu kok. Kan tidak memaksakan kehendak, itu juga termasuk memaksakan kehendak. Itu berarti apa? Kekerasan psikis, sudah merasa terancam. Makanya teman-teman, sekarang kalau bikin kegiatan jangan yang terlalu memikirkan apa permintaan orang tua. Wong tuane mesti njaluk iso bahasa Inggris, iso bahasa Jerman, iso bahasa isyarat, iso nyanyi good morning and how are you, just fine. Ya bener kan tak? Orang I'm fine. Bu, jenengan kok ngajari bahasa Inggris? Muridnya yang lulus siapa? Ya emang tuntutan orang tua, tapi sama nak muni makhluk kleru. I am fine, bukan I am fine. Fine itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini kipas angin. Masuk aku kipas angin, masuk kebu jadi. Karena kader itu loh. Sampai aku paling sih bener cuma ngomong I love you, ya. Thank you. Sampai ngomong I love you, I love you. Jangan suka berbahasa Inggris kalau bahasa daerah jenengan belum fasih. Nanti kalau sudah kondur, murid kelompok bermain dunani kondur. Nah, mak dhewe ya di kondur-kondur no. Jadi kekerasan psikis itulah yang menyebabkan anak-anak satu mogok belajar, nggak mau sekolah. Biasanya orang tuanya yang mengawali dengan kekerasan psikis. Mestinya anak bangun tidur itu sudah fresh. Lah freshnya anak kalau sudah kena orang tuanya masa rumateng, kakak budal sekolah, bapak bengok-bengok ndang gage. Apa yang terjadi? Emosi anaknya kena, nah wis gak mood to nggih. Nek wis gak mood itu sudah berarti sudah kekerasan psikis. Lah kuwi nek terjadi setiap hari, dibayangkan. Nah, itu termasuk yang harus panjenengan sosialisasikan kepada orang tua. Kepala sekolah ini ora dadi popo mau gawe SK, sing sosialisasi para tim. Jadi jenengan kalau membuat tim, dasar dulu satu orangnya bisa ngomong. Nah guru kula meneng kabeh, maksudnya yo mesti iso. Jadi disuruh belajar dulu. Gurunya misalnya kalau muridnya banyak itu bisa lebih dari 3. Tapi kalau muridnya sedikit cukup 3 saja. Kan minimal di SK itu 3. Nggih. Minimal 3 ora oleh dhewean. Bulane guru kula mung setunggal sing loro ya saka paguyuban itu. Mungkin ada komitenya, ya gak apa-apa, komite 1, paguyuban 1. Nanti setelah membuat SK itu orang per orang dimasukkan ke fiturnya di Dapodik. Nanti setelah panjenengan memakai yang versi 2024 2024B. Selain latar belakang ini Bu, jumlah korban selama tahun 2016 sampai 2020 ya, jumlah korban Bu, enggak di bawah 5.000 tapi di atas 5.000 totalnya. Bahkan tahun 2020 dari 19 ke 20 itu menurun, tetapi menurunnya nggak signifikan, masih di atas 10.000.
kekerasan. Kalau kita berbicara tentang kekerasan itu bukan cuma dijotosi, tidak cuma ditaboi, tetapi dikata-katai, ya, di WA itu juga termasuk kekerasan di dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan di sekolah, di lembaga kita. Kemarin saya diginikan sama salah satu kepala TK di Bojonegoro, Bu, kekerasan itu mestinya ya nggak cuma untuk anaknya, untuk gurunya kan juga ada. Ada kan untuk guru dari orang tua? Ada. Dari yayasan? Ada. Jadi ada yang usul, Bu besok iya, besok kalau ada lagi timnya tak suruh itu dari dinas itu ada yang satgas untuk guru, saya gitu. Jadi timnya dari mungkin dari dinas pendidikan membentuk tim, jadi koordinatornya, pengawasnya atau penilainya, terus anggotanya para komitenya, supaya kalau ada sesuatu di lembaga itu tidak disebut dengan terjadi kekerasan kepada ibu guru. Kan ada kadang-kadang. Nah itu yang di luar Jawa itu panah matanya sampai buta. Nah, terus guru olahraga dianiaya sampai lumpuh, gitu-gitu itu kan termasuk harusnya ada pencegahan. Kalau sekarang kita diberi tugasnya PPK-nya hanya untuk lingkungan satuan PAUD, ya. Yang di kita loh ya, yang SD, SMP, SMA juga buat, Bu, nanti urusannya mereka. Sekarang kita tentang di sini. Dari kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak ada yang merendah, tetapi terus naik, walaupun sekarang anak itu juga kalau melakukan kekerasan juga ada hukumannya. Kalau dulu kan di bawah umur gitu ya, di bawah umur itu tidak ada tindakan, sekarang sudah. Makanya pas itu sekarang banyak anak-anak. Kita kan ini di pojok kampung itu pasnya. Jadi tempatnya anak-anak yang melakukan kekerasan. Kalau yang seperti ini rasanya ngeri. Bagaimana ke depannya? Termasuk sekarang yang di Jakarta. Saya tahun 2009 itu di Jakarta itu anak tawuran itu sepertinya tidak nggak punya rasa sakit. Nggak cuman kayu. Jadi personalinya itu loh, musik kayak bingo kayak gini nih, tapi si gepeng itu loh, kayak untuk kuda itu apa jenenge, tipis itu loh, anjak itu ujungnya itu gear, jadi unting itu lah. Biasanya itu yang dari kementerian itu kena, tapi tidak kena kaca yang kena ininya, bodinya jelas gitu, lubang ya Bu. Terus anak perempuan itu duduk di belakang, jadi kayak Avanza itu dibuka gini, belakang itu bagasi itu dia duduk, rokan ya kewetan ya begaga yang gotek ya Bu, kayak tongkat itu. Ujungnya apa Bu? Ujungnya itu tombak itu loh, ujung tombak digini-gini kan, jadi dia kan dikejar musuhnya itu gini-gini. Perempuan itu kita yang di bus mau upacara 17 Agustus itu rasanya kayak ganti hati Bu. Iku piye nek katut itu musuhnya dibakar gitu, sepedanya dibakar. Sudah mengerikan. Saya jadi kalau saya melihat tawuran di televisi saya nggak kaget, karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri waktu saya di Jakarta. Polisi tulus galer-gane Bu, nguing-nguing itu ya mau sempian mlebu gang itu, tapi balik nangburine polisi itu metu meneh ber itu. Enggak cuma puluhan, ratusan. Pakaian putih abu-abu, katanya itu mau berangkat upacara di sekolahnya itu di lockdown gitu, itu jadi seperti itu. Jadi kita itu pulang waktu dari istana itu pulang itu ya, Pak jangan lewat situ lagi loh, ya enggak bisa Bu, itu kan 2 jalur, tadi kita berangkat lewat sini, sekarang pulangnya lewat sini, masih ada enggak Pak? Ya enggak Bu, biasanya selesai ya selesai. Jadi orang di sana itu seperti biasa membunuh orang itu, makanya kenapa banyak yang kalau tawuran sekian meninggal, dia kena itunya, ber-nya itu, kena gir. Iki mau apa coba saya dipakai tadi? Gir ya betul.
Pak gini kok gak anu to Bu kayak gitu lah kok jarine sing dikene rantai niki lho. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak ini bisa kita lihat ini memang terjadi di kita ya, terjadi di kita. Faktor ekonomi ya sudah pasti, sosioekonomi, ekonomi orang tua tidak akur ya, orang tua bekerja sama-sama bekerja atau salah satu bekerja satunya tidak, itu juga jadi pemicunya banyak, termasuk yang sekarang kita ini harus menyiapkan tata kelola sistem dan layanan perlindungan anak, digembar-gemborkan anti kekerasan, tapi sebetulnya ya apa yang terjadi, kita ini ya salah kan, anak itu bisa melihat dunia luar, makanya kita ya tetap aja jagani, tapi jagani kan kalah cepat. Anak sekarang lebih cepat daripada kita. Awake dhewe iki lemot. Pemahaman dan sikap jejaring sosial. Jejaring sosial itu tidak cuma dengan IT, tetapi juga dengan lingkungan. Ada tetangga itu yang cepat respon kalau ada suara-suara yang kurang pas. Tapi dibilang sama tetangga depan rumah sama gak sama melok-melok Bu, itu wis biasa. Anaknya itu setiap berapa hari sekali tuh dikek nenggone greng, karena anaknya itu perempuan nangis gitu loh, ampun mak disuara terlebih dilebokno nenggone greng-greng kan pohonnya tinggi-tinggi Bu, alang-alangnya ini loh, pitik ini lebih rasa balik ya. Nah kok anaknya tuh suara dimasukkan di situ, ampun mak, apa itu tidak tahu kok mama tuh mas gini. Hobinya emang marahin anaknya kayaknya, pagi siang sore bangunin anaknya ya teriak-teriak. Oh apa beras sekolah gak gage bengok-bengok. Iki kok hobinya kok nyeneti anak tuh yo anak. Ngono kuwi rasa dia anak timbang dia anak tuh. Gebrok-gebrok iku digepokno bapakku gak wani ndelok Bu. Nangis jerit-jerit setiap hari. Nah itu kalau kita pemahaman mereka kan mereka mendidik anaknya sendiri, kita tetangga itu tidak boleh ikut campur, tetapi kita ini salah persepsi sebetulnya. Kalau menurut undang-undangnya itu kita wajib mengingatkan. Dan kalau RT, ini ngelingo RT di Pak RT ya. Kalau dua jabatannya. Jadi ada jejaring sosial kita yang kurang dipahami dengan benar. Nah dari seluruh ini nanti akan muncul kekerasan terhadap anak yang sulit dicegah, sulit ditangani dan berdampak buruk. Ya tadi itu kan diterusno toh, awake dhewe kan gak mungkin bisa bantu ya. Akhirnya minta tolong kepada siapa kita? Antem apa kaleng roti apa yang bulat yang besar ya. Itu makanya ini sampai sobek terus ini ngemudara. Ada tonggo-tonggo ini kan diteleponkan polsek kok, suaminya ditangkap. Dengan ini banyak lama sih lapor kok. Bojoku gara-gara mbok laporno saiki mlebu penjara lah piye to iki? Jahitan sini. Matanya tuh kayak berdarah loh, kalem itu. Ngemudara. Nah kok dilapor di penjara? Pasti takane kok laporno lho lah piye to Mbak sampean niku ditulungi kok malah ya bingung jane wis watake ngono ya saiki bahwa gembuk ya tanggane gak sing lapor. Nah itulah dampak sosial yang akan berlanjut umurnya dia menjadi suami. Contohnya yang kemarin baru ketahuan itu yang pembunuhan Subang ya, sebetulnya kan tetangganya juga mendengar kok suara teriakan itu, tapi yang memang kadang-kadang dikira TV loh itu suaranya TV kan begitu, padahal itu tidak. Nah ini adalah latar belakangnya ya ibu-ibu. Saya tidak berpanjang lebar, nanti monggo dicari di Google Peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022.
Di situ yang termasuk kekerasan apa saja, siapa yang bertanggung jawab, itu di sana sudah ada. Surat edaran dari kementerian ini menjadi dasar panjenengan membuat SK. Di sini sudah ada contohnya. Pantau? Nggih, wis karek damel satu ya. Karena ini sudah dari sana, cuma saya tambahi mengingatnya Bu ya, mengingatnya saya tambahi karena ada, kalau dari contoh itu kan hanya 2 dan seterusnya lah, dan seterusnya itu kan kita mesti mempelajari tentang surat dari Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus ada rapat gitu, memutuskan kan mesti ada rapat, suratnya tanggal 6 Oktober, metune tanggal 26 Oktober, ini saya buat 28 Oktober, minggu toh mboten Sabtu. Jadi jangan sampai salah minggu-minggu gawe SK. Ini contoh. Terus memutuskan ini sudah diberi dari sana Bu, panjenengan tinggal. Nah dari sana itu kan bentuknya PDF. Ini saya buatkan sudah buat. Tapi tak beri pengaman, garis-garis, kotak-kotak. Diputihkan ojo, ben kotak-kotak. Maksud saya gak mencelong rene gitu. Ini sudah jadi, tapi nanti panjenengan merubah dasarnya ini. Panjenengan rapat dengan komitenya tanggal berapa? Nggih. Di Bojonegoro ditetapkan tanggal berapa? Terserah panjenengan. Jadi monggo. Seperti TK Negeri Pembina kan paguyubannya kelas berarti kan banyak ya Bu Dias ya, kan ada A1 ada A2 gitu, maksud saya supaya 5 gitu paguyubannya ada 2, gurunya 2, komitenya 1 jadi 5. Tapi nek muridnya cuma sedikit, cuma 2 rombel, yang 1 komite 2 guru sudah cukup, minimal 3. Seperti Singajaya itu mestinya ya 5, soalnya 5 atau 7. Yang penting ganjil Bu, nggih, ganjil. Ganjil itu fungsinya kalau ada rapat menentukan keputusan itu tidak bro. Terus aku melok sampean, siji melok sapa, nek melok kene berarti menang sing kene gitu lho Bu. Karena di sini panjenengan punya kewajiban. Kepala sekolah hanya membentuk, yang bergerak adalah tim. Jadi misalnya komite, ketua komite ini meneng ae gak tahu teko ya iso ojo ketua komite nih, tapi dari unsur komite. Ya. Terus paguyuban, ketuanya meneng, saya pinter guru lepak anggota yang lain juga nggak apa-apa. Karena apa? Dia harus mensosialisasikan kepada masing-masing kelompoknya. Guru kelompok A mendampingi bersama paguyuban A, mensosialisasikan kepada orang tuanya bahwa sekarang kita membentuk tim ini untuk pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan. Nah kalau sudah terlanjur baru ada penanganan. Karena apa? Setiap panjenengan melakukan kegiatan tim, baik itu sosialisasi maupun menangani, nanti setiap tahun ada laporan. Timnya membuat laporan ke sekolah, sekolah laporan ke dinas pendidikan. Sekarang itu apa-apa langsung ke dinas pendidikan Bu ya. Karena apa? Fungsinya Korwil sudah tidak ada, kantornya ada tetapi penguasanya sudah tidak ada. Yang ada hanya pengawas SD, pengawas TK, penilik PAUD. Nek penilik double karo kecamatan lain. Jangan boleh ini Korwil ya ora ono. Makanya sekarang yang ada di situ adalah yang ditugaskan dari K3S SD di situ. Nah
Nah, ini yang belum visitasi sesegera mungkin karena 2024 kalau tidak terakreditasi Dapodiknya secara otomatis ditutup, di off 2024. Ada beberapa yang masih belum, monggo segera. Yang 2016 harus mempersiapkan reakreditasi karena apa? Bannya sudah ganti. Tahun 2024 itu saya mulai ban PAUD PNF. Setelah itu tutup ganti ban PDM. 2016 itu pertama kali dari ban SM ke ban PAUD 2016 sampai 2024 ban PAUD PNF 2024 ke belakang ke depan itu namanya ban PDM PAUD dasar dan menengah. Jadi siji antara PAUD dasar dan menengah. Ini sudah mulai. Saiki para asesor sak Indonesia nek bengi gak turu mengerjakan sispena yang mulai 4, 5, 6, 7 hilang kabeh. Saya dikerjakan melekan itu hilang, disuruh mengerjakan ulang. Waduh sambat. Makanya dengan yang 2016 ayo mulai toto menyiapkan administrasinya. Nanti program pembelajarannya rutin dibuat, terus membuat media. Sing kok koncone iki gak ono diskusi internal. Hari ini adalah salah satu modal panjenengan untuk mengadakan diskusi internal dengan siapa? Dengan wali murid, komite guru. Kita membentuk tim dan membahas aturan apa tentang kekerasan di sekolah itu yang bisa kita sosialisasikan. Nah, misalnya kalau orang tua anaknya tidak bisa bangun pagi, jangan diberikan kalimat atau kata-kata yang kasar, itu termasuk, itu mensosialisasikan. Kita buat seperti SOP pencegahan kekerasan gitu. Nah itu dijadikan di dokumentasi setelah hasil rapat tanggal sekian kepala TK memberikan yang hari ini kita bahas kepada guru-guru yang lain, termasuk menguploadnya siapa, SOP-nya siapa yang membuat, itu jadi diskusi internal. Akeh-akeh gak duwe, siji loro sing duwe. Bar pelatihan mengadakan di sekolahan bersama-sama guru, itu namanya juga diskusi internal. Ini sudah saya kasih contoh ya Bu. Tolong nanti tetap dibaca, mata tua itu kadang-kadang ene kuali tulis negeri jadi negeri ini double. Wes tak teliti prosoku, tetapi ya karena PDI dan PDL jadi ini lali kelewatan. Buku panduan ya, ini ada panduannya, tetapi saya dasari dulu bahwa aplikasi pelaporan pembentukan TPPK ini tidak bisa masuk ke Dapodik apabila versinya masih versi lama. Jadi saya tidak bisa membatasi begini, sesuk kudu, enggak bisa, karena saya tahu panjenengan masih sibuk. Monggo nanti sama operatornya versinya diperbaharui, baru bisa memasukkan nama-nama timnya ke Dapodik. Jadi yang pertama adalah mengisi dulu anggota TPPK-nya di Dapodik. Lah, Dapodik yang versi lama itu belum ada fiturnya. Nah, nanti kalau sudah diisikan ini baru bisa buka di dashboardnya yang pelaporan ini. Nah, ini pengisiannya di Dapodik. Sudah jelas betul-betul. Saya jelaskan ya, sudah saya kasih contoh, nanti bisa dicek, kalau kurang ditambahi ya.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada batas tanggal berapa Bu? Kalau sudah bisa diupload di Dapodik, di dashboardnya PPPK, panjenengan simpan filenya bentuk PDF. Nanti kalau ada permintaan seluruh bina harus dikumpulkan, saya akan WA Bu Ani supaya dikumpulkan. Tapi yang penting satu, buat tim dulu, diberi SK, diupload di Dapodik dan portalnya PPK. Minimal satu tim 3 orang. Kepala sekolah dilarang jadi tim karena sebagai yang memberi SK. Tidak ada pertanyaan, nggih? Cukup jelas. Nggih, monggo Bu Dewi. Penetapannya berarti intinya dibuat menyesuaikan sekolah gitu. Nggih, tanggal jenengan 1 November atau 2 November ya enggak apa-apa. Nggih. Wong cek urung sinau. Nah, iki pengawas lagi digawe wingi ya langsung sinau, Bu. Enggak ada sekarang, enggak dipelajari dulu. Nggih. Nggih, tanggal penetapan terserah lembaga setelah rapat dengan yang pihak-pihak yang terkait. Dan satu waktu rapat dengan penentuan SK 1 minggu tidak Rapat dengan penentuan SK. rapat menentukan siapa-siapa timnya. Oke, masuk lama banget Bu, ngetiknya masuk seminggu, paling kayak 2-3 hari. Yang penting ingat jangan tanggal merah dan hari Minggu. Terserah lembaga. Karena setelah membentuk tim kan ada nanti buat SOP, membuat perencanaan programnya, sosialisasi tanggal berapa, kan nggak mungkin hari itu rapat hari itu juga bikin, kan nggak mesti itu, nggak mungkin. Kecuali kalau memang rapat sudah bawa draft di doc itu baru bisa. Terima kasih, hari ini kita bisa ketemu, bisa sharing, bisa saling tukar wawasan. Mudah-mudahan meskipun tugas tidak ada hentinya, ibu-ibu tetap semangat, berdoa semuanya, saling mendoakan sehat,